You can't let 'em see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. Hai semua, apa kabar? Ibu Delima kembali hadir membersamai kamu dalam belajar kali ini. Adapun materi yang akan kita bahas adalah perpajakan dalam perekonomian Indonesia. Ya, di sini ada disajikan tujuan pembelajaran. Silahkan masing-masing membacanya ya dan menyimak supaya tahu apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, perpajakan di Indonesia. Pada pertemuan ini kita akan membahas dari sub pokok bahasan bagian A ya, yaitu perpajakan di Indonesia. Kita melihat di sini ada logo dari Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak mempunyai satu ungkapan yang berbunyi, pajak kita untuk kita. Perhatikan, pajak kita untuk kita merupakan salah satu ungkapan yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Nah, ada beberapa poin yang perlu kita pelajari dalam materi ini. Yang pertama, pajak. Pajak merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi. Kemudian yang kedua, subjek pajak. Subjek pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib membayar pajak kepada negara. Pertanyaannya, apakah setiap warga negara merupakan subjek pajak? Coba kalian pikirkan. Apakah setiap warga negara merupakan subjek pajak? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah subjek pajak itu dibatasi dengan umur? Misalnya hanya orang-orang yang produktif yang merupakan subjek pajak. Atau anak-anak tidak boleh merupakan subjek pajak karena belum berumur 17 tahun. Atau para manula yang sudah hujur tidak termasuk subjek pajak. Nah, untuk lebih jelas mengenai subjek pajak ini, perhatikan sekali lagi ya. Subjek pajak adalah orang atau badan. Orang atau badan, orang berarti orang per orang, atau badan maksudnya badan usaha ya. Badan usaha yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib membayar pajak kepada negara. Berarti tidak semua orang ya, tidak semua orang merupakan subjek pajak.
Lalu siapa saja? Yaitu orang-orang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib membayar pajak kepada negara. Berarti ya, subjek pajak ini harus kita lihat dari objek pajaknya. Artinya apa? Kalau orang yang mempunyai penghasilan, berarti ya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianya wajib membayar pajak, maka disebutlah dia subjek pajak. Namun di sini ada batasan penghasilan yang dikenakan pajak. Pada pertemuan berikutnya akan kita lihat nanti penghasilan dengan jumlah berapa yang dikenakan pajak. Kemudian orang yang mempunyai sebidang tanah atau bangunan yang merupakan objek PBB. Nah, maka orang yang mempunyai bangunan tersebut atau sebidang tanah tersebut wajib membayar pajak sehingga dia disebut sebagai subjek pajak. Namun kembali ada juga ketentuan ya, objek pajak yang seperti apa yang dikenakan pajak. Nah, kemudian kalau berbicara dari umur, anak-anak juga bisa menjadi subjek pajak. Loh, bagaimana caranya atau bagaimana bisa seorang anak merupakan subjek pajak? Nah, ini akan kita lihat dari pajak restoran misalnya. Ketika seorang anak ya membeli makanan atau makan di sebuah restoran katakan ya, maka dia tetap merupakan subjek pajak karena objek pajaknya di sana adalah makanan yang dijual di restoran. Jadi siapa saja yang membeli makanan dari restoran maka dikenakan pajak sehingga dianya merupakan subjek pajak. Nah, baik, kita lanjutkan ke bagian yang ketiga yaitu objek pajak. Apa sih yang dimaksud dengan objek pajak? Objek pajak adalah segala sesuatu yang dikenai pajak. Umumnya barang dan jasa. Objek pajak dibayarkan setiap tahun kalender atau tahun fiskal. Apa artinya? Tahun kalender berarti dimulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember pada tahun yang bersangkutan. Sedangkan tahun fiskal maksudnya ya dilihat dari objeknya. Misalnya pajak bumi dan bangunan kita tahu jatuh temponya setiap 31 Agustus. Maka tahun fiskal untuk pajak bumi dan bangunan adalah 1 September sampai 31 Agustus tahun berikutnya. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk objek pajak kendaraan bermotor misalnya ya, itu dapat kita lihat dari STNK-nya kapan dia harus membayar pajak ya.
Misalnya kalau terbitnya STNK di bulan Maret, maka nanti berakhir di bulan Maret. Itulah yang dimaksud dengan tahun fiskal. Baik, kita lanjutkan. Yang berikut kita akan membahas tarif pajak. Tarif pajak merupakan dasar pembebanan besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak dalam bentuk persentase. Ya, sekali lagi, tarif pajak adalah dasar pembebanan besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak. Ingat, wajib pajak itu tadi adalah subjek pajak, ya, dalam bentuk persentase, ya. Jadi berapa yang harus dibayarkan? Berapa yang harus dibayar? Apa dasarnya, itulah yang disebut sebagai tarif pajak. Nah, berikut kita akan membahas jenis-jenis dari tarif pajak itu. Yang pertama, ya, tarif pajak tetap. Tarif pajak tetap adalah tarif pajak yang dikenakan pada objek pajak yang jumlahnya tetap dengan jumlah rupiah tertentu dan tidak tergantung pada jumlah objek pajak. Contohnya, ya, tarif pajak tetap adalah pajak bea materai. Kalau membuat surat dokumen misalnya, ya, yang mempunyai nilai uang ataupun surat-surat penting selalu diwajibkan dikenai materai. Kalau selama ini materai itu yang tertinggi hanya 6.000 untuk tahun 2021 yang sudah ditetapkan di tahun 2020, ya, bea materai sudah naik menjadi Rp10.000 dan itu sudah berlaku sejak tanggal 1 Januari tahun ini, tahun 2021. Nah, tarif yang kedua yaitu tarif proporsional. Adapun tarif proporsional adalah tarif pajak yang persentasenya tetap terhadap jumlah objek pajak. Contoh, tarif pajak proporsional adalah pajak bumi dan bangunan. Artinya, tarifnya tetap 0,5%, sedangkan jumlah objek pajaknya bisa berbeda-beda. Artinya, tentu tidak semua harga bangunan yang ada itu sama besarnya. Jadi, tarifnya dihitung 0,5% dari objek pajaknya. Kemudian yang ketiga yaitu tarif progresif. Tarif progresif adalah tarif pajak dengan persentase makin besar jika jumlah dasar pengenaan pajak juga semakin besar. Ya. Contohnya, tarif pajak progresif ini adalah pajak penghasilan. Semakin tinggi penghasilan seseorang, maka tarif yang dikenakan juga semakin tinggi atau semakin besar, ya. Oke, itulah ada 3 tarif pajak. Berikutnya kita akan melihat fungsi pajak. Pajak mempunyai fungsi yang pertama, fungsi anggaran. Fungsi anggaran sebagai sumber penerimaan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran pemerintah kaitannya dengan pelayanan publik. Yang kedua yaitu fungsi regulasi. Fungsi regulasi artinya pajak digunakan untuk mengatur perekonomian dan alat untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi.
Dan yang ketiga, fungsi stabilisasi, yaitu pajak sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Pajak dapat digunakan untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi berbagai kebijakan pemerintah, ya, melalui berbagai kebijakan pemerintah. Misalnya ketika keadaan perekonomian mengalami inflasi, berarti kebijakan apa yang tepat yang dapat ditempuh oleh pemerintah. Nah, misalnya ingatlah kebijakan moneter. Yang pertama, menaikkan suku cadang. Yang kedua, menaikkan diskonto. Yang ketiga, operasi pasar terbuka atau menjual surat-surat berharga. Kemudian lagi memperketat penyaluran kredit. Sedangkan dari pajak misalnya menaikkan tarif pajak, mengurangi pengeluaran pemerintah dan lain sebagainya, ya. Ada juga yang kebijakan non moneter dan non fiskal, seperti menambah jumlah barang yang tersedia di pasar, ya, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan ke fungsi yang keempat, yaitu fungsi redistribusi pendapatan. Pajak digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Nah, itu dia, ya. Kita lihat di sini manfaat pajak dalam pembangunan. Ya. Sebelumnya kita lihat dulu bagaimana atau seberapa besar pajak itu sebagai sumber pendapatan negara. Kita lihat di sini ada tabel yang menunjukkan kontribusi penerimaan pajak dari tahun 2016 sampai 2020. Ini dia dalam triliun rupiah, ya, ini totalnya. Maka kontribusi pajak pada tahun 2016 82,6%, 2017 80,6%, 2018 81,4%, 2019 82,5%, dan tahun 2020 83,5%. Artinya apa? Bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar. Maka itu, ya, kelak kalau kamu sudah bekerja, ya, sudah punya penghasilan, sudah bisa membeli kendaraan, sudah bisa membeli rumah, sudah bisa membeli tanah, sudah mendirikan usaha, jadilah kamu orang yang bijak pajak, ya, taat pajak. Ingat, pajak itu merupakan kekuatan bagi negara kita. Nah, kita akan lihat di sini, ya, manfaat pajak itu. Yang pertama, ya, sebagai belanja pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil sebagai penyelenggara kegiatan negara, ya, tentu harus dibelanjai oleh negara. Yang kedua, pembangunan sarana umum dan infrastruktur masyarakat.
Ketiga, sumber pembiayaan alat-alat keamanan negara untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Dan yang keempat, sumber subsidi dan bantuan sosial bagi masyarakat. Yang kelima, sumber dana untuk membayar utang pemerintah. Dan yang keenam, kita lihat di sini menciptakan proyek lapangan pekerjaan dan bantuan bagi UMKM, usaha menengah dan kecil. Ya. Nah, kita akan melihat peran pajak dalam pendidikan nasional, dan ini merupakan akhir dari pertemuan kita kali ini. Sebelum kita melihat videonya, Ibu ingatkan kepada kalian semua, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan pertanyaan di grup WA, ya, dan silahkan kamu beri komentar pada kolom komentar video ini untuk perbaikan video ini ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Tetap belajar, tetap semangat, raih esokmu dengan usaha yang sudah kamu lakukan hari ini. Selamat menonton. Dan dalam proses belajar mengajar saya dibantu oleh suami saya diletakkan dulu saya ingin menjadi guru agar generasi muda yang akan datang, manusia dengan usia di masa mendatang bisa menjadi manusia yang lebih baik dari saya sekarang. Saya ingin menjadi guru, sekarang saya terinspirasi juga dari guru saya sekarang. Jadi karena saya sudah melakukan pelajaran, kita ada berdiskusi sebelumnya, saya menjadi orang yang pada saat itu harus belajar. Saya berani belajar yang menjadi cita-cita diri. Saya ingin menjadi seorang guru adalah saya ingin membantu ilmu dan pengalaman yang telah saya peroleh selama di bawah saya itu untuk kepada semua orang yang ada di sekitar saya. Sebagai guru mengajar di sini, saya mengajar selama 6 tahun mengajar. Suka dukanya saya, sukanya saya melihat siswa itu semangat belajar walaupun dengan kondisi kami yang serba terbatas. Seperti bukti yang saya dapatkan dari pajak pastinya, yaitu tak bisa beliau yang betul-betul saya rasakan. Dulu tahun 1993 sampai tahun 2000 itu kami tidak bisa menggunakan kereta dari rumah sejak bawah dulu. Kenapa? Karena jalannya gelap dan tutup. Kami harus menggunakan kaset sehingga kereta itu hari-hari dulu hari saja. Kemudian dengan kami diberikan pemerintah sekolah kami kontribusi yang kami rasakan itu sangat besar. Pada saat ini kurikulum buat pendidikan SMA itu ada muatan pendidikan pembelajaran tentang pajak pendidikan pada murid akademik sendiri. Dalam mengajarkan
pajak atau menggunakan pajak sebagai bagian untuk pembangunan di negara kita yang kita ini, supaya mencapai kepada kita ini. Bayangkan sekalian, APBN di negara kita ini merupakan sumber terbesar dari pembangunan nasional. Dan begitu saja para itu Harapan saya sebagai guru kepada siswa-siswi saya adalah siswa-siswi saya memiliki jiwa secara pajak berpikir akan kepentingan pajak. Saya juga berharap ke depannya siswa-siswi saya menjadi orang yang sukses, di mana mereka memiliki keahlian semua. Mereka tidak hanya menjadi sebagai seorang pegawai, tetapi juga mereka menjadi seorang pengusaha, di mana mereka nantinya akan berkontribusi untuk negara melalui dengan membayar pajak dari penghasilan yang mereka terima. Saya berharap nantinya siswa saya akan menjadi orang yang sukses, memiliki penghasilan yang bagus, dan memiliki karir yang bagus, sehingga dapat berkontribusi dengan negara melalui pajak. dan dilarang sampai bersama pendidikan juga berada di luar seperti diambil sehingga kita mendapat semangat dari daerah-daerah yang ada di kota Tangerang dan begitu besar untuk juga menjamin di saat pajak buat Indonesia maju. Karena saya yakin ketika pajak buat Indonesia maju. Karena saya yakin ketika pajak buat Indonesia maju. Ya anak-anak, mari kita sama-sama kita teriakkan pajak buat Indonesia maju. Sekali lagi, pajak buat Indonesia maju. Ya, baik. Terima kasih. Jadi kita juga harus semangat ya. Dan kita juga harus bisa meneriakkan pajak kuat Indonesia maju. Sekali lagi, pajak kuat Indonesia maju. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Need to slow